Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli Haryani, NIM 857981769. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan S1 PGSD semester 6 Universitas Terbuka Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA di SD tentang pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan pada makhluk hidup. Yang pertama, di sini saya akan melakukan pengamatan tentang perkembangan dan perkecambahan biji kacang merah. Sebelumnya, biji kacang merah direndam selama semalaman sebelum ditanam. Pada hari pertama masih berbentuk biji, belum terlihat secara fisik. Biji kacang merah memulai proses perkecambahan dengan menyerap air atau imbibiasi yang menyebabkan ukuran biji membesar. Pada hari kedua, kecambah kacang merah mulai menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan dengan munculnya akar primer yang tumbuh memanjang ke bawah. Pada hari ketiga, dengan akar yang mulai tumbuh ke bawah, biji kacang akan terlihat sedikit terangkat dan lapisannya ada sedikit yang terbelah. Pada hari keempat, akar mulai tumbuh ke bawah lebih panjang dari hari ketiga dengan panjang batang 1,5 cm dan panjang akar 1,9 cm. Pada hari kelima, akar mulai tumbuh ke bawah lebih panjang dari hari keempat dan batang sedikit memanjang dengan panjang batang 1,7 cm dan panjang akar 2 cm. Pada hari keenam, akar mulai tumbuh ke bawah lebih panjang dari hari kelima dan batang mulai memanjang dengan panjang batang 1,9 cm dan panjang akar 3 cm. Pada hari ketujuh, akar tumbuh lebih panjang dari hari keenam, batang juga lebih panjang. Kulit kacang mulai sedikit mengelupas dengan panjang batang 2,3 cm dan panjang akar 5 cm. Kemudian yang kedua, di sini saya akan melakukan pengamatan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada lalat buah. Pada hari pertama, lalat betina meletakkan telur-telurnya di dalam buah pisang yang membusuk atau setengah matang. Kedua, telur mulai menetas menjadi larva atau belatung. Pada hari ketiga, larva akan mulai makan dan tumbuh dengan memakan jaringan buah. Pada hari keempat, sudah terlihat segmen tubuhnya dan ukurannya lebih besar dari sebelumnya. Larva akan terus bergerak, makan, dan tumbuh sebelum akhirnya memasuki tahap pupa. Pada hari kelima, lalat buah mengalami perpindahan dari tahap larva menjadi pupa. Yang selanjutnya tentang perkembangbiakan tentang bunga sepatu. Dari hasil pengamatan saya ini, bunga sepatu adalah memiliki struktur yang sangat sempurna karena memiliki benang sari dan butik dalam satu bunga. Struktur bunga sepatu meliputi mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putih, tangkai putih, kelopak, bakal biji, dasar bunga, dan tangkai bunga. Jadi, dalam bunga sepatu ini memiliki dua alat kelamin, yaitu alat kelamin jantan benang sari dan alat kelamin betina atau butik. Dan yang terakhir tentang perkembangan aseksual vegetatif alami pada tumbuhan. Pada perkembangan aseksual vegetatif alami pada tumbuhan ini, yang pertama ada umbi batang atau ketila pohon. Jadi perkembangbiakan alami ini tanpa melalui penyerbukan atau bantuan manusia. Kemudian perkembangbiakan aseksual vegetatif alami pada tumbuhan yang kedua yaitu dengan tunas adventif, yaitu pohon bambu. Kemudian yang ketiga, perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan yaitu dengan umbi lapis, contohnya bawang merah. Kemudian yang selanjutnya perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan yaitu dengan akar tinggal rizoma dan rimpang, yaitu saya mengambil contoh jahe.
Pada percobaan atau pengamatan yang saya lakukan tadi, dapat disimpulkan bahwa proses perkecambahan akan dapat tumbuh apabila akar menyerap air atau imibisi. Maka dari itu, kain kasa harus tetap dalam keadaan lembab. Kemudian pada pengamatan tentang pertumbuhan dan perkembangan lalat buah, dapat disimpulkan bahwa proses pertumbuhan dan perkembangan lalat buah dari awal hingga akhir yaitu melalui tahap telur, larva, pupa, dan dewasa atau imago. Kesimpulan yang dapat saya ambil pada pengamatan perkembangbiakan tumbuhan pada bunga sepatu yaitu dapat disimpulkan bahwa struktur bunga sepatu adalah sempurna karena memiliki alat kelamin jantan benang sari dan alat kelamin betina putih. Dan perkembangan aseksual vegetatif alami pada tumbuhan ini, menurut hasil pengamatan saya, dapat disimpulkan bahwa perkembangan aseksual vegetatif alami pada tumbuhan adalah proses perkembangbiakan tanpa melalui penyerbukan atau bantuan manusia, menggunakan bagian-bagian tumbuhan itu sendiri. Contohnya tadi ada umbi batang, umbi lapis, tunas adventif, akar tinggal rizoma, dan rimpang. Terima kasih, ini adalah pengamatan dari saya tentang perkembangan, pertumbuhan, dan perkembangbiakan pada makhluk hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.